Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqun ya ulil albab la'alakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak Ustaz Supri yang sudah fasilitasi kajian subuh kita pada hari ini. Insya Allah tema kita pada kesempatan pagi subuh hari ini adalah strategi hijrah ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun sebelumnya sedikit mungkin saya review pertemuan sebelumnya kita sudah membahas aktivitas dakwah politik ya yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah aktivitas thalabun nusrah. Ya, ini apa? Sudah kita bahas panjang lebar. Ini aktivitas dakwah untuk meraih dukungan dari berbagai pihak ya yang memungkinkan ya berbagai pihak yang memiliki kekuatan politik dan militer ya yang ada pada saat itu. Sehingga mereka wilayah tersebut memungkinkan untuk diterapkannya Islam ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian berbuah hasil, ya ini apa hasilnya? Hasilnya adalah bai'ah Aqabah yang pertama, ya dan bai'ah Aqabah yang kedua. Ini sumpah setia dari Ahlun Nusrah, ya, jadi orang-orang yang memiliki kekuatan politik dan militer yang yang berpengaruh pada saat itu, yang dari suku Khazraj dan suku Aus, sekaligus sebagai penanda penyerahan kekuasaan ya yang mereka miliki pada saat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan proses itu terjadi dengan sangat mulus, ya, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada darah berceceran, ya, tidak ada huru hara, gitu ya. Mereka dengan rela ikhlas menyerahkan kekuasaan itu kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa dan mengapa hijrah, serta bagaimana strategi hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan pertama, kenapa hijrah? Ya, kenapa hijrah? Yang pertama tentu kita mafhum, ya kita sudah tahu bahwa di Mekah umat Islam, ya para sahabat itu banyak disiksa, banyak diintimidasi dengan siksaan dan intimidasi yang sangat keji tentunya. Sehingga umat Islam tidak memungkinkan ya untuk mendakwahkan, mensyiarkan, apalagi menerapkan Islam dengan leluasa. Itu sulit sekali untuk dilakukan. Jangankan menerapkan ajaran Islam, menerapkan syariat Islam, mendakwahkan dan mensyiarkan Islam saja itu tidak bisa dilakukan dengan leluasa. Yang kedua, kenapa hijrah? Ya, hijrah ke Yathrib atau Madinah itu merupakan hasil dari dakwah politik dan thalabun nusrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian berbuah tadi bai'ah Aqabah 1 sampai bai'ah Aqabah yang kedua. Jadi hijrah ini adalah hasil, gitu, ya. Hijrah ini adalah hasil dari apa? Dari aktivitas dakwahnya Rasul dan para sahabat pada saat itu, ya, sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah. Gitu. Dan yang ketiga, kenapa hijrah? Agar umat Islam tentunya dapat secara leluasa untuk mendakwahkan, mensyiarkan, dan menerapkan Islam secara totalitas, secara kafah. Gitu. Ya, sehingga kemudian diperlukan wilayah atau daerah yang memungkinkan aktivitas ini bisa dilakukan dengan sempurna. Ya, apakah itu mendakwahkan, mensyiarkan, dan ya menerapkan Islam secara totalitas, secara kafah. Karena untuk menerapkan Islam secara totalitas, secara kafah, tentu membutuhkan wilayah yang kondusif, membutuhkan wilayah yang memungkinkan, gitu. Ya, maka kemudian dilakukan hijrah. Yang keempat, ya hijrah itu, ya bil khusus hijrah ke Yathrib itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini
indikasi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ini uritu dara hijratikum ra'aitu dzata nakhlin baina labatain. Ya, aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, yakni satu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua harrah gitu. Kita tahu ya, dan ini sangat sangat khas sekali ya kalau disebut dua harrah atau harrotain atau labatain. Ya, memang Madinah punya karakteristik seperti itu gitu. Ya, nanti saya jelaskan ya kenapa hijrahnya ke Madinah gitu. Ya, jadi tempat yang disebut dengan di situ ada dzata nakhlin, ya, berbagai macam pohon kurma di situ. Ya, baina labaitain, ya, di antara dua harrah atau dua labat segitu. Yani apa? Dua kontur bebatuan yang sangat luas gitu, hamparan bebatuan hitam yang tajam-tajam, ya, yang tajam-tajam sangat luas di antara timur dan barat gitu. Nah, itu tidak lain kecuali Madinah atau Yasrib ya pada saat itu. Nah, terus kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa Madinah, ya? Kenapa Madinah? Yang pertama, ya, Madinah ini, ya, orang-orang Madinah maksudnya itu relatif mereka, ya, memiliki hati yang lembut dan mudah untuk menerima kebenaran, gitu. Ya, ini bisa kita lihat ya, baru satu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka, orang-orang suku Khazraj itu, ya, akhirnya kemudian mereka langsung menerima dakwahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dia langsung kemudian dakwah itu diterima. Gitu. Itu menunjukkan kelembutan hatinya orang-orang orang-orang Yasrib ya, atau orang-orang Madinah. Yang kedua, ya, orang-orang Madinah itu hidup bergaul dengan orang-orang Yahudi gitu. Ya, dan kita tahu orang Yahudi itu, ya, itu mereka masih meyakini nabi gitu, masih meyakini wahyu, ya. Bahkan kalau kita lihat ya, sebelum pernah kita jelaskan, kedatangan orang Yahudi ke Madinah pun dalam rangka menunggu nabi terakhir gitu. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, Yahudi Bani Nadir, Qainuqa, ya, Bani Quraizoh, ya, mereka datang ke Madinah itu sebenarnya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka menunggu kedatangan, ya, nabi terakhir gitu. Oleh karena itu para pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka itu menyebut Madinah itu sebagai mahjarun nabi, sebagai tempat hijrahnya nabi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kenapa orang Yahudi gitu ada di Madinah, alasannya karena mereka menunggu nabi terakhir gitu. Ya, yang kemudian akhirnya nabi terakhir itu yang mereka ingkari gitu, ya. Yang ketiga, ya, orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah itu memiliki pengalaman yang panjang dalam berperang, gitu ya. Dan ini perlu kita pahami bahwa kemampuan berperang atau jihad fisabilillah adalah perkara yang sangat penting untuk apa? Untuk menjaga Islam dan untuk menyebarluaskan ajaran Islam, agama Islam, gitu. Jadi sangat diperlukan sekali, ya, pada saat itu kemampuan orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, ya, yang mereka punya pengalaman berperang sekian lama gitu, dan itu diperlukan dalam apa? Untuk apa? Untuk jihad fisabilillah, ya, dalam rangka mempertahankan dan untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Kita tahu ya, dua hal yang penting dalam rangka menyebarluaskan dakwah Islam itu adalah dakwah dan jihad. Itu seperti dua paket ya, satu paket maksudnya. Nah, kenapa Madinah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebenarnya punya hubungan kekerabatan, ya, dan hubungan emosional dari jalur Sayyidah Aminah, ibunda beliau, yakni dari Bani Najjar itu di Madinah. Nah, kakek beliau bahkan itu, ya, yakni Syaibah atau Abdul Muthalib itu lahirnya di Madinah, ya, dari ibu yang bernama Salma binti Amru, ya. Itu ketika kemudian Hashim itu ayahnya Abdul Muthalib ketika berangkat ke Syam dan wafat atau meninggal di wilayah Syam gitu. Syaibah sendiri Abdul Muthalib itu lahir di Madinah gitu. Ya, dan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia beliau sekitar
6 tahun pernah dibawa oleh ibunda beliau, jadi Sayyidah Aminah, mengunjungi kerabat-kerabat ibunya tadi. Dia mengunjungi paman-pamannya di mana, di Madinah. Jadi Bani Najjar tadi. Jadi Rasulullah itu punya hubungan emosional gitu ya dengan Madinah itu sendiri. Yang kelima, letak Madinah itu sangat strategis gitu. Ya, terutama pada saat itu sangat diperlukan karena Madinah itu dikelilingi oleh benteng pertahanan yang alami. Apa benteng pertahanan alam itu? Yakni apa? Hamparan bebatuan yang tajam, yang sangat luas dan tajam, ya, dengan wilayah yang terjal gitu. Nah, itu disebut dengan harrah syarqiyah wa harrah gharbiyah. Itu hamparan bebatuan hitam di sebelah barat dan sebelah timur yang itu sangat luas, sangat luas. Ya, jadi kalau kemudian pernah kita misalnya melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu akan melihat nanti di antaranya di kiri kanan itu hamparan bebatuan ya yang sangat luas begitu. Yang itu jadi benteng pertahanan yang sangat alami. Sehingga tidak mungkin misalnya orang itu menyerang dari jalur itu tuh nggak mungkin. Karena nggak akan kuasa kuda-kuda mereka, unta-unta mereka itu melalui bebatuan yang tajam yang sangat luas tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi rahasia gitu ya. Kenapa? Dulu ketika perang Khandaq ya, tahun 5 Hijrah, itu kemudian Rasulullah SAW itu ya membangun parit gitu. Dan paritnya itu yang dibentangkan itu tidak sampai puluhan kilometer enggak. Ya, hanya sekian kilometer saja gitu ya. Dan itulah pintu masuk satu-satunya Madinah. Ya, di sebelah utara itulah satu-satunya ya pintu masuk kota Madinah. Karena di sebelah kiri kanan itu ya tadi saya sebut harrah syarqiyah wa harrah gharbiyah. Mereka nggak mungkin masuk ke situ kecuali melalui pintu gerbang utama Madinah di sebelah utara. Itu. Karena itu, dan itu pun ketika perang Khandaq ya digali tuh ya paritnya oleh Rasulullah SAW para sahabat. Gitu. Yang keenam, ya Madinah merupakan daerah yang subur, ditumbuhi berbagai macam jenis kurma yang menjadi komoditi unggulannya. Saya pernah menyebut ya hanya unta di Madinah ya, hanya unta di Madinah ya, yang kemudian makanannya itu adalah kurma gitu ya. Maka nanti dalam perang Badar misalnya Abu Sufyan untuk melihat ini orang berasal dari mana gitu, mata-matai dari mana. Dia melihat kotoran unta yang ada di sekitar situ ya, dilihat, dikorek sama dia, wah ini ada biji kurma gitu. Dan Abu Sufyan yakin bahwa ini pasti mata-matanya orang-orang Madinah. Kenapa? Karena tidak ada ya wilayah yang lain, misalnya unta-unta yang lain yang makan kurma kecuali ya untanya orang-orang Madinah. Jadi itu menjadi ciri khas dan kurma pada saat itu menjadi komoditi unggulan yang sangat luar biasa tentu. Nah, itu untuk menjawab kenapa Madinah gitu ya. Terus selain dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat ridwan alaihi, mereka itu pada saat itu ya ketika di Mekah gitu ya, mereka menerima berbagai macam cacian, penyiksaan yang sebelumnya nggak pernah mereka alami. Sehingga para sahabat itu seringkali mengadu kepada Rasulullah SAW, meminta izin untuk hijrah gitu. Maka pengaduan dan permintaan izin itu dijawab oleh Rasulullah SAW ya dengan ungkapan, sungguh aku telah diberitahu bahwa tempat kalian adalah Yathrib. Ya, siapa yang ingin keluar maka hendaklah keluar ke wilayah Yathrib. Gitu. Nah, ini menjadi indikasi ya bahwa Rasulullah SAW memang diperintahkan Allah ya Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk hijrah ke Yathrib. Selain tadi karena memang wilayahnya kondusif, ya tokoh-tokohnya sudah menyerahkan kekuasaan itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kemudian setelah ada sinyal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat hijrahnya adalah Yathrib atau Madinah, ya, maka orang sudah mulai ya secara bergelombang itu hijrah. Jadi hijrah itu pada saat itu tidak dilakukan dengan terang-terangan gitu. Jadi ketika sudah ada sinyal dari Rasulullah SAW hijrah, maka itu secara bertahap ya para keluarga itu hijrah, dan hijrah dilakukan oleh mereka itu pada malam hari biasanya. Ketika orang tidur lelap, ketika tidak ada yang mengetahui, maka mereka keluar dari rumah mereka dan melakukan perjalanan menuju Madinah. Dilakukan secara bergelombang begitu. Ya. Sehingga kemudian mereka baru sadar ketika sudah sekian banyak
ya orang-orang itu hijrah gitu. Ya. Orang yang pertama hijrah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila binti Abi Hasyamah. Nah, setelah itu sahabat Rasulullah SAW datang secara bergelombang dan dilakukan secara apa? Sembunyi-sembunyi. Ya, jadi biasa mereka mengambil waktu tengah malam gitu ya, ketika tidak ada yang mengetahui, keluar dari rumah mereka berangkat hijrah. Begitu seterusnya ya, dilakukan berhari-hari ya secara bergelombang. Sampai-sampai kemudian tadi ya saya sampaikan bahwa orang-orang Quraisy sendiri itu baru tahu setelah kemudian sekian banyak sahabat sudah berangkat hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Nah, tak seorang pun dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani hijrah secara terang-terangan, kecuali satu orang, ya. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semuanya sembunyi-sembunyi. Semuanya mengambil waktu malam hari, ya. Tidak ada yang berani terang-terangan. Saya mau hijrah nih, nggak ada. Ya, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa ketika Umar itu hendak hijrah, ia membawa pedang. Ya. Jadi hijrahnya Umar bin Khattab itu dia bawa pedang, dia bawa busur, bawa panah, dan tongkat di tangannya menuju Ka'bah. Gitu. Jadi sebelum berangkat dia tawaf dulu. Gitu. Umar sebelum berangkat menuju Yathrib, menuju Madinah, dia tawaf dulu. Dan itu disaksikan, pasti itu disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, ya, ketika Umar melakukan tawaf, ya, dengan tenang. Itu sambil di tangannya itu ada apa? Ada pedang, ada busur, ada panah. Luar biasa. Nah, setelah tawaf, ya, biasanya melakukan sholat di makam Ibrahim, ya, di belakang makam Ibrahim. Kemudian dia berdiri, ya, seraya berkata, apa kata Umar bin Khattab? Semoga celaka wajah-wajah ini. Ditunjuk tuh kepada wajah-wajahnya tokoh-tokoh Quraisy. Semoga celaka wajah-wajah ini. Wajah-wajah inilah akan dikalahkan Allah Subhanahu wa taala, kata Umar. Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, siapa yang ingin istrinya jadi janda, kata Umar, ya, atau anaknya menjadi yatim, maka hendaklah ia menghadangku di balik lembah ini, kata Umar. Gitu. Wah, itu tantangan Umar. Ya. Jadi setelah dia mencerca tuh wajah-wajahnya tokoh-tokoh Quraisy, ya, dan dia mengatakan kalimat yang fenomenal. Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, hendaklah dia menghadang aku, ya, di balik lembah ini, kata Umar. Lalu Ali mengatakan, tak seorang pun berani mengikuti Umar, kecuali beberapa kaum lemah yang diberitahu oleh Umar. Maksudnya untuk apa? Untuk berangkat ke Madinah atau Yathrib pada saat itu, ya. Mereka ikut bersama dengan Umar supaya hijrahnya dilakukan dengan aman, gitu ya. Umar kemudian berjalan dengan aman menuju Yathrib atau menuju Madinah. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun halnya misalnya hijrah juga dilakukan oleh seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, Suhaib ini ketika hijrah itu ketahuan gitu oleh orang-orang musyrikin Quraisy, gitu ya. Ketika kemudian dia mau hijrah gitu, karena dia bawa perbekalan yang banyak begitu ya, dia menjadi pengusaha ini ya, di Mekah pada saat itu dicegat oleh orang-orang kafir, ketahuan, ya. Apa dikatakan oleh orang kafir tadi, ya, musyrikin Quraisy tadi, saat kamu datang dulu ke Mekah kondisimu miskin dan hina, gitu. Lalu hartamu jadi banyak ketika sudah berada di negeri kami ini, dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu saat ini. Ya, apa kata mereka? Apakah setelah itu semua kemudian kamu keluar begitu saja bawa harta dan jiwamu? Demi Allah, ini nggak boleh terjadi. Ini bahasa kita itu, ente dulu datang ke sini kere, gembel, kira-kira begitu. Terus kemudian ente jadi kaya raya di negeri kami ini. Terus ente dengan enaknya keluar ke negeri kami, nggak bisa, kata mereka. Nah, kira-kira begitu. Suhaib berkata, terus bagaimana pendapat kalian jika aku menyerahkan semuanya harta ini kepada kalian? Ya. Dan biarkan aku pergi, kata Suhaib Ar-Rumi. Ya, kalau ini oke, kata mereka. Jadi karena mereka emang sangat ini terhadap harta begitu ya. Tawaran Suhaib Ar-Rumi itu disetujui. Oke, silakan kamu berangkat hijrah, tinggalkan hartamu, kata mereka. Gitu ya. Akhirnya kemudian Suhaib, ya, itu berangkat meninggalkan harta. Karena apa? Karena dicegat tadi oleh musyrikin Quraisy, gitu. Ya, dan berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, dan Rasul mendoakan Suhaib, ya, bin Sinan Ar-Rumi, ya, dengan mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan, kata Rasul, Suhaib mendapatkan keberuntungan karena dia meninggalkan hartanya, ya,
untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Nah, sementara itu orang-orang Quraisy gitu, ya, itu baru tadi saya katakan mengetahui bahwa secara bergelombang ternyata orang-orang itu berangkat hijrah. Gitu. Ketika para sahabat Rasul telah berkemas-kemas untuk hijrah bersama keluarganya menuju perlindungan kaum Aus dan Khazraj di Madinah, maka terjadilah kegemparan di kalangan mereka, menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan. Nah, tapi mereka melihat gitu, orang-orang musyrik itu tahu betul bahwa kota Madinah adalah lalu lintas perdagangan dunia yang melewati pinggir Laut Merah dari arah Yaman hingga menuju wilayah Syam. Gitu. Nah, jadi Madinah itu sangat strategis itu karena apa? Karena orang-orang Mekah kalau mau berdagang ke Syam itu menyusuri Laut Merah, termasuk diantaranya melewati pinggiran Madinah. Gitu, melewati pinggiran Madinah. Nah, pertigaan itulah yang disebut dengan Badar itu. Maka nanti ketika akan bahas tentang Badar gitu. Kenapa sih terjadinya itu di Badar atau yang disebut dengan kemudian perang Badar? Karena Badar ini adalah pertigaan. Ya, pertigaan antara apa? Antara Mekah, lalu kemudian jauh di sana di utara itu adalah Syam atau Palestina. Nah, di tengahnya itu adalah Madinah gitu. Nah, pertigaan itu disebut dengan Badar gitu. Jadi orang Mekah itu kalau mau dagang ke Syam hampir pasti melewati pinggiran Madinah, itu pasti. Dan yang difikirkan oleh mereka ini gawat, kata mereka. Kalau orang Islam itu pindah ke Madinah, pindah ke Yathrib, bagaimana nanti kalau kita dagang itu pasti akan diganggu sama mereka. Kenapa? Karena mereka sadar diri gitu ya. Sadar diri bahwa penyebab mereka pindah itu karena umat Islam disiksa sama mereka, diusir gitu. Ya. Mereka sadar diri itu. Kenapa orang-orang itu pada hijrah dari Mekah ke Madinah ke Yathrib? Karena ulah mereka sendiri. Dan mereka takut dan khawatir kalau kemudian mereka pindah semua ke Madinah. Nanti kalau kita dagang ke Syam, ke Palestina, pasti mereka akan cegat kita gitu. Kira-kira begitu. Itu yang mereka khawatirkan. Dan mereka melihat biang masalahnya, kata mereka, ini satu. Yakni apa? Tidak lain adalah Muhammad. Itu kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Enggak lain, kata mereka. Ini yang harus diberesin seorang. Kalau orang ini beres, maka beres masalahnya. Maka kemudian mereka ya di parlemen itu membincangkan apa yang harus kita lakukan di terakhir nih terhadap Muhammad, kata mereka. Ya. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Kamis 26 Safar tahun 14 Kenadian, ya, September 622 Masehi, ya sekitar 2,5 bulan setelah Bai'ah Aqabah yang dilakukan rapat petinggi Quraisy di Darun Nadwa. Ya, Darun Nadwa ini tempat parlemen ya, parlemennya Quraisy ya. Pertemuan itu dihadiri oleh semua perwakilan kabilah Quraisy ya. Tujuannya apa? Untuk mempelajari langkah yang pasti yang dapat menjamin keberhasilan dalam menghabisi pemangku panji Islam. Tidak lain ya, ini Rasulullah SAW. Siapa yang hadir pada saat itu? Ya, banyak tokoh-tokoh yang hadir, di antaranya Abu Jahal ibn Hisham, mewakili Bani Makhzum, Zubair bin Mut'im, ya, Tu'aimah bin Adi Al-Harith bin Amir, mewakili Bani Naufal, dan bin Abdu Manaf. Ada Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, mewakili Bani Abdisham dan bin Abdi Manaf. Nadar bin Haris dari Abduddar. Ya baik, sepertinya Ustadz Lutfi tadi terkendala koneksi ya, di sini fresh ya. Ini terhenti videonya. Assalamualaikum Ustadz Lutfi. Nah baik ya, kita tunggu Ustadz Lutfi Afandi untuk bergabung kembali. Sepertinya memang terhenti video Ustadz Lutfi Afandi. Nah baik, terima kasih yang hadir, yang senantiasa stay tune di program kami ngaji subuh. Nah, masih menunggu Ustadz Lutfi ya. Kita lihat dulu mungkin teman-teman di sini ya di Nah, belum nampak. Kita tunggu mungkin beberapa saat ya. Tadi kita sudah ya. Gimana, Mas? Ya, alhamdulillah ya. Tadi ini ya, koneksinya terputus. Oh, Masya Allah, nggak sadar saya. Ya.
Ya baik. Ini sudah nampil belum? Ya, udah, Ya. sudah mulai. Oke, baik. Maaf ya. Saya nggak tahu tadi saya ininya di mana, tapi saya sedikit ulas ini saja. Nah, jadi intinya ketika orang-orang Quraisy itu ya mendengar bahwa sebagian sahabat ya Nabi SAW sudah berangkat hijrah itu Mekah itu gempar gitu. Ya, Mekah itu gempar dan mereka rapat bagaimana caranya untuk menghentikan ini gitu. Dan mereka melihat salah satu problemnya, salah satu masalahnya adalah Muhammad kata mereka. Lagi-lagi ya, saya ingin sampaikan bahwa kenapa orang Quraisy itu khawatir orang-orang muslimin hijrah ke Madinah? Kenapa mereka khawatir? Karena tadi yang saya sampaikan, Madinah itu adalah wilayah yang strategis yang berada di antara Mekah dan Syam gitu. Jadi kalau orang Mekah itu mau berangkat dagang ke wilayah Syam, ke wilayah Palestina, hampir pasti mereka akan melalui pinggiran Madinah, hampir pasti itu. Karena mereka menyusuri Laut Merah terus gitu ya. Nah, di sekitar situ ya, tidak jauh dari situ gitu ya. Tidak jauh dari jalur perdagangan musyrikin Quraisy itu Madinah gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak berpikir yang gitu. Yang mereka pikirkan yang utama itu motif ekonomi gitu. Ya, apa yang mereka pikirkan kalau seandainya semua orang Islam pindah ke Madinah, nanti kalau kita dagang, kalau kita berangkat dagang ke wilayah Syam, itu hampir pasti melewati mereka dan mereka takut khawatir dicegat oleh orang Islam dan mereka sadar diri gitu. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena kelakuan mereka sendiri gitu ya. Merekalah yang telah menyebabkan umat Islam itu terusir dari negeri mereka sendiri. Gitu kira-kira gitu ya. Nah, maka mereka buat dialog di di parlemen ya, dan keputusan mereka adalah membunuh Rasulullah SAW. Ya, sebelum itu diantaranya hadir ya orang yang ternyata itu iblis menampakkan diri dan menyamar sebagai orang tua dari Najd gitu. Ingin nimbur rapat gitu. Ada Abul Aswad mengusulkan pada saat itu agar udah usir aja Muhammad. Tapi usulan itu ditolak oleh forum. Ya, termasuk oleh si iblis tadi. Abu al-Bukhturi mengusulkan agar mengkerangkeng Nabi Muhammad. Dipenjarain aja deh. Tapi usulan pun ditolak. Usulan siapa yang diterima? Usulan yang diterima adalah usulannya Abu Jahal. Ya, dia mengusulkan agar setiap kabilah mengutus anak-anak muda, mengutus perwakilan-perwakilan ya dengan pedang terhunus untuk membunuh Muhammad kata mereka. Nah, usulan inilah yang diterima termasuk dibenarkan oleh iblis yang hadir tadi. Nah, ini kenapa Abu Jahal itu mengusulkan agar masing-masing kabilah mengutus orang supaya apa? Supaya ini jadi urusan bersama gitu. Ya, jadi bukan sekedar usulannya Abu Jahal. Kalau Abu Jahal yang melakukan itu, nanti Abu Jahal pasti akan dipersalahkan gitu. Dia akan berhadapan dengan Bani Hashim, Bani Muthalib pasti itu. Maka diusulkan, udah kalau begitu diusulkan masing-masing kabilah mengutus orang. Ya, tujuannya satu, membunuh Muhammad kata mereka. Gitu ya. Nah, kalau kemudian yang melakukan itu adalah perwakilan masing-masing kabilah, maka nanti kalau terjadi hal yang buruk terhadap Rasulullah SAW, mereka katakan ini keputusan bersama. Gitu. Yang membunuh itu semua kabilah, bukan hanya saya, bukan hanya kabilah Bani Makhzum misalnya, gitu ya, bukan hanya kabilah Abdudar, tapi semua bertanggung jawab. Gitu. Nah, itu Abu Jahal mengusulkan begitu, gitu ya. Kenapa harus mengutus ya dari kabilah per kabilah supaya ya ini menjadi masalah Quraisy secara keseluruhan, bukan masalah antara satu suku dengan suku yang lain, gitu ya. Nah, sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, keputusan itu kemudian dijalankan. Keputusan keji di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW diberitahukan oleh Jibril kepada beliau. Jadi Jibril itu membocorkan rencana orang-orang Quraisy ya untuk membunuh Rasulullah SAW karena mereka sudah menentukan kapan, tanggal, waktu dan seterusnya. Ya, kata Jibril, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Ya, maka pada siang harinya itu malam ya. Ketika siang hari ya, siang hari sebelum malam itu maksudnya ya, di tengah terik matahari, yakni waktu yang tidak biasa Rasulullah SAW mengunjungi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu itu Rasul mengunjungi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu siang hari, dan Rasul nggak pernah datang ya pada waktu tersebut kecuali pada saat itu. Ya, biasanya Rasul tidak datang pada waktu pada siang terik, nggak pernah. Beliau berjalan sambil menutup wajahnya
dan mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Sungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar berhijrah. Lalu Abu Bakar berkata, engkau ingin ditemani wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Gitu. Ya. Setelah disepakati rencana hijrah tersebut, maka Rasulullah SAW pulang ke rumah beliau menunggu datangnya malam. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya Abu Bakar Siddiq itu sudah menyiapkan beberapa unta untuk beliau hijrah gitu. Cuman waktu itu ketika beliau minta izin kepada Rasul, nanti dulu ya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar izin berangkat, nanti dulu ya Abu Bakar. Ternyata Rasul ingin hijrahnya itu ditemani oleh sahabat terbaiknya nih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu ya. Rasul pulang sampai kemudian menunggu malam hari. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada malam yang ditentukan, maka rumah Rasulullah SAW itu dikepung oleh perwakilan-perwakilan tadi. Sebagaimana hasil dari Darun Nadwah untuk membunuh Rasulullah SAW, maka dipilih 11 orang pemuka mereka. Ya, ada 11 orang yang ditugasi untuk mengepung rumahnya Rasulullah SAW. Siapa mereka? Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abul As, ya, Uqbah bin Abu As, An-Nadhr bin Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Addi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, ada Nabi bin Al-Hajjaj, ada Munabbih bin Al-Hajjaj. Ya, sekitar 11 orang. Nah, ketika malam mulai gelap, mereka berkumpul di depan rumah Rasulullah SAW. Jadi rencana mereka begini, Rasul itu punya kebiasaan pada malam hari itu keluar dari rumah. Jadi mereka menunggu Rasul keluar dari rumah, ya, dan mereka ingin mengambil kesempatan itu, gitu. Ya, mereka mengambil kesempatan kebiasaan Rasul yang selalu tidur pada awal malam dan keluar menuju Masjidil Haram pada tengah malam, ya, pada pertengahan atau 2/3 malam untuk sholat, biasanya begitu ke Masjidil Haram. Jadi mereka sudah tahu kebiasaan Rasul itu, makanya kemudian mereka menunggu di luar. Kita tunggu Muhammad keluar, kita sergap, kita bunuh, kata mereka, gitu ya. Rencana mereka demikian, gitu. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, lalu kemudian ketika rumah Rasulullah SAW dikepung itu, di rumah itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat beliau Ali bin Abi Thalib. Ya. Pada malam itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tidurlah di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burda hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini, kata Rasulullah. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak ada sesuatu pun yang kau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW hendak dibidik oleh musyrikin Quraisy. Gitu. Dan Rasulullah menitipkan tadi ya, tidurlah di tempat tidurku ini, berselimutkan dengan burda hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Dan itu diiyakan oleh Ali ibn Abi Thalib. Sementara Rasulullah SAW ya pada tengah malam itu keluar. Dan pertanyaan, kenapa kemudian tidak diketahui oleh musyrikin Quraisy tadi, gitu ya? Padahal 11 orang itu mengitari rumahnya Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah berhasil keluar dan menembus barisan mereka tanpa diketahui oleh seorang pun. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah sebelumnya? Beliau itu memungut setumpuk tanah atau pasir, ya, lalu menaburkan ke atas kepala mereka tuh semuanya gitu. 11 orang itu ditaburi apa? Ditaburi pasir, ditaburi tanah, gitu ya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencabut pandangan mereka dari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tidak seorang pun di antara mereka yang ketika Rasul keluar itu mereka tahu, nggak ada seorang pun. Nah, ini Allah abadikan ya dalam Quran surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan ya, adakan di hadapan mereka dinding, ya, dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat, gitu ya. Nah, ini sehingga Rasulullah SAW keluar tanpa seorang pun ya yang mengetahui, tanpa seorang pun yang mengetahui, gitu ya. Ini tentu bagian dari mukjizat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maaf ya, ini tadi mungkin lewat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berhasil keluar dari kepungan tokoh-tokoh Quraisy, maka Rasulullah bergegas menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan selanjutnya beliau keluar melalui pintu atau celah kecil di belakang rumah Abu Bakar. Pada malam hari itu juga beliau langsung menuju Gua Thur, jalur ke arah Yaman, gitu ya. Nah, bagi antum yang yang ingin mengetahui di mana rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya ini tempat hotel menginap saya ini biasanya ya, langgaran Hilton dulu namanya Hilton, lalu kemudian berubah menjadi Makkah Hotel.
itu ada di sekitar lantai 2 itu ada masjid gitu, ya, di Hotel Hilton. Nah, masjid itulah yang dulunya itu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaan, kok kenapa ada di lantai 2, Ustaz? Nah, dulunya itu semacam bukit gitu. Rumah Abu Bakar Siddiq itu ada di atas kira-kira bukit itu gitu ya. Ada semacam tanah yang agak tinggi itu di situ. Makanya kemudian ya di sini itu ada di sekitar lantai lantai 2 gitu. Ada masjid, itulah rumahnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasul keluar bergegas menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq, dan selanjutnya beliau keluar melalui pintu kecil ya di belakang rumah Abu Bakar Siddiq, dan pada malam itu juga Rasul keluar menuju Gua Thur, ya. Ini jalur ke arah Yaman, bukan jalur menuju ke arah Madinah gitu. Nah, ini salah satu strategi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat arahnya gitu ya. Gua Thur itu adalah tempat atau lokasi yang bukan merupakan jalur menuju ke arah Madinah gitu. Maka Rasul mengambil jalan yang berbeda. Nanti saya perlihatkan petanya. Nah, orang-orang Quraisy tetap pada posisi mengepung rumah beliau Shallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang laki-laki yang bertanya, ada orang yang lewat gitu. Apa yang kalian tunggu? Ya, bertanya itu kepada 11 orang gitu. Mereka bilang, ya nunggu Muhammad katanya. Dia berkata, sungguh sia-sia dan rugi kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah ke atas kepala kalian. Lalu dia pergi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Gitu ya. Dan mereka berkata, demi Allah, kami nggak melihatnya. Lalu mereka bangkit mengusap tanah yang nempel di kepala mereka. Untuk meyakinkan, mereka mengintip dari arah pintu dan melihat ada Ali di dalam. Yang mereka sangka, ya Rasulullah SAW lalu berkata, demi Allah, sesungguhnya adalah Muhammad, kata mereka, sedang tidur dan masih memakai burdahnya gitu. Jadi Ali waktu tidur disangka Rasulullah SAW. Mereka pun masih menunggu hingga pagi menjelang. Jadi udah dikasih tahu Rasul udah keluar, tapi mereka nggak percaya. Karena tuh masih ada orang di dalam, lagi tidur katanya, gitu ya. Karena mereka tahu kebiasaan Rasul ya tidur pakai burdah hijau tadi. Ya, sampai kemudian Ali bangun dari tempat tidur. Ya, melihat hal ini mereka menjadi linglung, lalu menanyakan Rasul, di mana Rasulullah, kata mereka. Ali menjawab, saya nggak tahu, dan memang Ali nggak tahu gitu ya. Rasul tidak menceritakan akan kemana dan kemana, tidak gitu. Ali mengatakan saya nggak tahu. Padahal Rasulullah SAW ya sudah sejak tadi malam, ya sudah sejak tengah malam itu keluar gitu. Ya, akhirnya kemudian mereka tidak menemukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu ya, karena Rasul sudah keluar. Gitu. Nah, pada malam itu Rasulullah SAW menuju Jabal Thur. Rasul meninggalkan rumah beliau ya, dan pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 Kenabian. Ya, atau sekitar 12 atau 13 September 622 Masehi, setelah menjemput Abu Bakar Siddiq, mereka berdua menuju Jabal Thur. Nabi tahu bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras mencarinya. Dan jalan yang pertama kali akan disisir pasti jalan menuju Madinah. Jalan menuju ke arah utara. Itu. Nah, inilah strategi Rasulullah SAW. Ya, apa strateginya Rasulullah SAW? Adalah beliau berjalan menuju arah yang berlawanan dengan Madinah. Gitu. Menuju arah yang berlawanan dengan arah menuju Madinah. Gitu. Kita tahu arah menuju Madinah itu arah ke utara. Rasul pada malam itu menuju ke arah selatan gitu. Karena Gua Thur itu berada di jalur selatan kota Mekah gitu. Nah, ini tentu untuk mengelabui ya orang-orang musyrikin Quraisy gitu. Nah, jadi dalam konteks ini pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan strategi, karena Rasul tahu. Ini kalau saya keluar gitu, pasti semua orang Mekah pasti mencari saya gitu. Ya, kira-kira begitulah ya. Pasti semua orang itu akan mencari saya. Dan kemana mereka akan mencarinya? Pasti ke jalur Madinah. Pasti begitu. Gitu. Ya, orang nggak akan berpikir panjang. Pasti jalur yang disusun itu jalur menuju Madinah ke arah utara. Maka Rasul pada malam itu ya mengambil strategi. Apa yang dilakukan beliau Shallallahu alaihi wasallam? Menginap dulu beberapa malam di Jabal Thur. Nah, ini luar biasa ya. Karena kalau Rasul langsung menuju Madinah, hampir pasti ketemu. Hampir pasti ketemu gitu ya. Maka Rasul menuju ke arah Yaman, menuju ke arah selatan gitu ya, untuk mengelabui musyrikin Quraisy. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat petanya begini ya, ini Mekah nih, yang titik ini Mekah, maaf ya. Nah, ini jalur Jabal Thur di sini gitu. Ya, jadi Rasul tidak langsung menuju sini, ya, tidak langsung menuju arah utara, tapi ke selatan dulu di Jabal
Sur. Itu pun tidak malam itu menginap, besok langsung berangkat, tidak. Ya, para ahli sejarah mengatakan kalau tidak salah sekitar 3 atau 4 hari ya Rasulullah SAW ada di situ untuk melihat situasi dan perkembangan. Gitu. Nah, beliau menempuh perjalanan sejauh 5 mil menuju Jabal Sur. Ya, bukit yang tinggi, jalan terjal, sulit didaki dan banyak bebatuan di sana. Kondisi yang membuat kakinya Rasulullah SAW lecet. Ya. Ketika tiba di gua Sur tadi, Abu Bakar berkata, demi Allah jangan kau masuk dulu sebelum aku masuk. Jadi Abu Bakar itu ya melihat ada gua di situ, kata Abu Bakar Siddiq, jangan kau masuk ya Rasulullah, biar aku masuk dulu. Karena apa? Jika ada sesuatu di dalamnya, biar aku saja mengalaminya. Itu luar biasa gitu. Ini salah satu pengorbanan terbaiknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, adalah menemani Rasulullah SAW hijrah. Ya, lalu Abu Bakar masuk ya dan menyapunya, membersihkan gua tersebut ya, dan dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang gitu. Ini lubang dikhawatirkan itu lubang apa? Lubang binatang, entah itu apakah ular, kalajengking dan seterusnya. Lalu Abu Bakar Siddiq menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang tadi dengan kainnya Abu Bakar, dengan pakaiannya Abu Bakar Siddiq, disumbat tuh lubang tadi. Tapi masih ada 2 lubang lagi. Lantas Abu Bakar menutup dengan kedua kakinya dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul masuk. Jadi kain itu nggak cukup untuk menutupi lubang-lubang tadi ya, yang diduga kuat itu adalah lubang binatang. Lalu Abu Bakar menutup itu ya dengan kedua kakinya, 2 lubang yang tersisa gitu. Ya, lalu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah masuk. Setelah disapu ya, dibersihkan, ditutup lubang-lubang tadi, mempersilahkan Rasulullah SAW masuk ya pada saat itu. Nah, Rasulullah SAW masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar Siddiq karena lelah beliau ya, malam hari keluar tidak tidur ya pada saat itu langsung ke Jabal Sur. Ya, Rasulullah SAW tidur di pangkuan sahabat mulia Abu Bakar Siddiq. Sementara itu kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupnya tadi. Masya Allah. Ya, ada yang mengatakan ini kalajengking, ada yang mengatakan itu ular gitu. Ya, namun dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir Rasulullah SAW bangun. Karena yang ditutup oleh Abu Bakar itu, Abu Bakar menutup lubang itu dengan kakinya beliau SAW. Ya, menutup dengan kakinya Abu Bakar Siddiq maksudnya gitu ya. Ya, sementara Rasulullah itu tidur di pangkuannya gitu. Jadi bisa antum bayangkan kalau Abu Bakar bergerak, Rasul pasti bangun. Dan Abu Bakar lebih memilih diam. Lebih memilih untuk kemudian kaki beliau itu disengat oleh binatang ya daripada beliau bergerak ya lalu Rasul bangun. Sampai sebegitunya luar biasa. Nah, kondisi itu membuat air matanya menetes gitu karena sakit gitu ya, disengat oleh binatang berbisa pada saat itu sampai kemudian air matanya menetes, nangis Abu Bakar. Ya. Saking menahan sakitnya. Sampai kemudian air mata Abu Bakar menetes di wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau SAW bangun dan bersabda, ada apa dengan buaya Abu Bakar? Kenapa kau menangis gitu? Ya, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ayah dan ibuku menjadi tebusannya ya Rasulullah. Aku telah disengat oleh binatang. Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut sehingga apa yang dirasakan hilang sama sekali. Jadi doakan Rasulullah SAW ya meludah kecil di bekas sengatan yang disengat ya di kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai kemudian lukanya itu sembuh gitu ya. Masya Allah. Ini begitu luar biasa pengorbanan siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gitu ya, sampai kemudian rela disengat oleh binatang ya dan tidak bergerak itu tubuhnya ya karena apa? Karena saking tidak ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terganggu tidur. Allah ya. Dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keduanya tinggal di gua tersebut selama 3 malam, mulai malam Jumat ya, Sabtu hingga malam Ahad. Sementara pada malam-malam itu Abdullah ya ibn Abu Bakar mendampingi mereka berdua. Ya, Amir bin Fuhairah bekas budak Abu Bakar mengembalakan kambing perah untuk Rasulullah dan Abu Bakar dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari. Sehingga keduanya dapat bermalam sambil minum dari perahan susu kambing tersebut. Dia melakukan itu selama sekitar 3 malam ya, dan biasa dilakukan setelah Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah gitu ya. Nah, maka Amir bin Fuhairah menggiring kambingnya untuk mengikuti jejaknya guna menghapusnya. Begitu ya selama sekitar 3 malam. Ya, jadi yang berjaga-jaga itu adalah Abdullah putranya Abu Bakar gitu ya, tapi kemudian beliau pulang pergi gitu. Ya, ketika kemudian dianggapnya aman, ya Abdullah pulang diikuti oleh gembalaannya kambing Amir bin Fuhairah. Ya, ini gembalaan kambing pun juga ada fungsinya, digembalakan, diperah susunya dan diberikan minum kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, begitu selama sekitar 3 malam.
Nah, apa reaksi musyrikin ketika mendengar Rasulullah SAW lolos gitu? Tindakan pertama mereka lakukanlah memukuli Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali jadi sasarannya. Ya, Ali dikurung pada saat itu berapa saat itu mendapatkan informasi tentang Rasulullah dan Abu Bakar. Ali tidak membocorkan itu karena Ali pun tidak tahu persis ya. Ali tahu Rasul hijrah, tapi Ali nggak tahu kemana dan seterusnya. Gitu. Ya, ketika tindakan mereka terhadap Ali tidak membuahkan hasil, mereka mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq. Di sana pun Abu Bakar udah nggak ada gitu. Di rumah itu hanya ada Asma binti Abu Bakar. Ketika ditanya ayahnya kemana, Asma menjawab aku nggak tahu gitu. Ya, maka mendengar jawaban Asma tadi, Abu Jahal menampar pipinya Asma sampai anting-antingnya terlepas dan jatuh. Ya, sekeji itu Abu Bakar. Wanita aja ditampar itu oleh Abu Jahal laknatullah. Gitu ya. Jadi itu yang mereka lakukan, mengurung Ali, memukuli Ali, mendatangi rumah Abu Bakar, ya, menampar Asma karena mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan mereka. Gitu. Nah, lalu kemudian apa? Ya, mereka buat sayembara. Ya, ini nggak bisa dibiarkan nih. Ya, kenapa? Karena kalau dibiarkan, pasti pasti Muhammad kata mereka kan lolos gitu. Maka mereka mengumumkan sebuah sayembara yang sangat menggiurkan ya pada saat itu. Apa? Intinya apa? Intinya siapa yang berhasil menangkap atau membunuh Muhammad, kata mereka, hadiahnya 100 ekor unta. Nah, ini luar biasa. Selain mengerahkan pasukan untuk mengawasi semua jalur perjalanan, musyrikin Quraisy juga buat sayembara senilai 100 ekor unta. Bagi siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam keadaan hidup ataupun mati, kata mereka. Ingat ya, 100 ekor unta itu sangat banyak, itu luar biasa. Ini orang kalau dapat 100 ekor unta itu langsung jadi mendadak kaya raya itu. Karena harga unta begitu ya juga sangat mahal sekali. 100 ekor unta itu kalau sekarang bisa jadi mungkin sekian ratus juta atau sekian miliar gitu. Mahal sekali. Nah, ini untuk apa? Supaya orang-orang tergiur ya untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hati Allah, Imam Bukhari itu meriwayatkan dari Anas bin Abu Bakar. Dia berkata, aku berada di sisi Nabi SAW di gua tersebut. Gitu. Ya, ini kata Abu Bakar. Lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada laki-laki di kalangan mereka, orang-orang Quraisy gitu. Jadi maksudnya apa? Pada saat ketika Rasul dan Abu Bakar itu di gua, sebenarnya ada orang yang sudah berada di mulut gua tadi. Ya, yang sudah hampir ada di pinggir mulut gua tadi. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh saja ke bawah, dia pasti melihat kita. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, diamlah wahai Abu Bakar, kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la tahzan innallaha ma'ana, ya. Jangan takut, jangan khawatir, kata Rasulullah SAW. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kita, kata Rasulullah SAW. Ya. Ada riwayat juga yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami ada burung, ya, ada burung dara, lalu kemudian ada laba-laba yang kemudian membuat sarang di situ, gitu ya. Itu yang kemudian membuat mereka, ya, orang-orang Quraisy itu tidak menduga bahwa di dalam lubang itu ada orang, gitu. Karena mereka tahu kalau di situ ada sarang laba-laba, ada sarang burung, ya, sarang burung merpati. Ini mereka mengatakan nggak mungkin ada orang di sini. Kalau ada orang di sini, ini pasti robek, ya, ini pasti acak-acakan. Burung pun nggak akan mau bersarang di situ, kata mereka. Gitu. Maka kemudian mereka tidak menghiraukan, ya, lewat saja mereka. Gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka mau menolehkan mata mereka ke bawah, udah ketahuan. Disitulah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW setelah 3 malam berada di Gua Sur. Jadi ingat ya, Abdullah bin Abu Bakar itu juga dalam tanda petik menjadi mata-mata juga. Melihat kondisi siapa? Melihat kondisi Mekah seperti apa. Dia tiap hari melaporkan begini, orang-orang Mekah sedang melakukan ini, disampaikan kepada Rasulullah. Ya, Mekah seperti ini, ya, orang-orang sedang mencari, ya, kemana-mana, gitu ya. Orang-orang Mekah atau musyrikin Quraisy membuat sayembara 100 ekor unta, itu disampaikan ya oleh Abdullah, ya, bin Abu Bakar. Nah, ketika semangat mencari sudah mulai mengendur, gitu ya. Nah, diketahui dari mana? Ya dari tadi Abdullah bin Abu Bakar diantaranya. Aktivitas patroli pemeriksaan sudah dihentikan, serta gejolak emosi kaum Quraisy sudah mulai reda setelah selama 3 hari pencarian nggak ketemu itu Rasulullah. Udah dikejar itu sampai menyusuri jalurnya Madinah, ternyata nggak ketemu, kata mereka. Ya, maka Rasulullah SAW bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib, menuju Madinah. Dan nanti kita lihat ya, jalur hijrahnya pun, jalannya pun bukan jalan yang umum. Bukan jalur biasa yang dilalui oleh orang umum, tidak.
Ya. Karena itu mereka sebelumnya menyewa ya Abdullah bin Uraiqid Al-Laitsi. Ini masih kafir nih, Abdullah bin Uraiqid Al-Laitsi gitu ya. Tapi dia profesional, bekerja profesional. Yang merupakan penunjuk jalan profesional, berpengalaman dalam menelusuri jalan. Walaupun saat itu dia masih kafir, tapi keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Jadi sebelum berangkat tuh, unta itu dititipkan kepada orang yang bernama Abdullah bin Uraiqid Al-Laitsi. Ya, tolong titip 2 unta ini, nanti yang saya akan pakai untuk apa? Untuk hijrah. Dan Abdullah Uraiqid itu karena memang dijanjikan ya dibayar besar juga oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya betul-betul menjaga komitmen itu. Ya, dia tidak membocorkan sama sekali kepada siapa? Ya, kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, itulah orang-orang musyrik pada saat itu ya, walaupun kemudian mereka kafir, tapi kalau menyangkut tentang profesionalitas gitu, menyangkut tentang janji, mereka pegang teguh itu. Nah, setelah itu mereka berdua membuat perjanjian dengan itu, bertemu di Gua Thur, ya, setelah 3 malam dengan membawa kedua unta yang sebelumnya dititipkan kepada Abdullah bin Uraiqid Al-Laitsi, ya. Jadi sebelum dititipkan unta, nanti pada malam sekian sudah dijanjikan tuh, ya, kita bertemu di satu tempat, kita berangkat hijrah. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika malam Senin tiba, ya, jadi kan Rasulullah SAW 3 hari di sana ya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, ya. Maka ketika pada malam hari Senin, bulan Rabiul Awal, ya, bertepatan dengan 16 September pada tahun 14 Hijriah gitu ya. 14 kenabian maksudnya. Abdullah bin Uraiqid menemui keduanya dengan membawa kedua unta milik Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sudah menyiapkan unta, ya, dan kemudian menyewa penunjuk jalan, lalu kemudian menitipkan unta itu kepada Abdullah bin Uraiqid. Lalu Abdullah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gunakanlah salah satu dari 2 untaku ini. Lalu Abu Bakar menyerahkan kepada beliau unta terbaik di antara keduanya. Asma binti Abu Bakar mendatangi keduanya dengan bawa bekal makanan, namun lupa mengikatkan dengan tali gitu ya, lupa diikat. Lalu Asma menyobek ikatan pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu untuk mengikatkan bekal makanan, satu lagi untuk yang dipakai oleh Asma binti Abu Bakar. Ya, sejak itulah Asma dijuluki apa? Dijuluki Dzatun Nitaqain, ya, pemilik 2 ikat pinggang. Karena ikat pinggangnya dibelah 2, satu buat ngikat makanan, satu lagi buat ngikat pinggangnya Asma binti Abu Bakar. Adapun yang berangkat hijrah itu siapa bersama dengan Rasulullah SAW? Yang pertama Rasulullah, kedua Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Amir bin Fuhairah, ini pembantu bekas budaknya Abu Bakar, dan yang keempat penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid. Jadi 4 orang sebenarnya, bukan hanya Rasul dan Abu Bakar, tapi 4 orang. Ya, 2 orang lagi siapa? Amir bin Fuhairah. Ini pembantunya Abu Bakar yang melayani mereka berdua nanti selama perjalanan, dan yang ketiga adalah penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid. Nah, untuk melihat di sebelah kiri ini ya rute perjalanan ya. Rute perjalanan ini yang warna hijau ini. Ya, yang warna hijau ya. Jadi dilakukan secara zigzag gitu. Kalau ini jalur perjalanan biasa nih, yang warna putih gitu ya, terus sampai kemudian ke Madinah. Antum perhatikan ya, jalur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini zigzag gitu. Ya, bukan jalur yang biasa ya, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tadi. Ya. Zigzag dilakukan ya, sehingga kemudian nggak akan ketemu, memang tidak akan bertemu dengan orang yang mengejar mereka. Nah, itulah strategi jitu Rasulullah SAW gitu ya, pada saat itu supaya apa? Supaya sampai kapanpun mereka orang-orang musyrikin Quraisy itu nggak akan bisa mengejar Rasulullah SAW kalau mereka menggunakan jalur biasa gitu. Kalau mereka menggunakan jalur biasa nggak akan ketemu, karena Rasul menggunakan jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang umum. Baik ya. Nah, sekarang dirahmati Allah, ini sayembara 100 ekor unta ini menyebar ke seantero Mekah. Bahkan di luar Mekah orang-orang tuh pada tahu bahwa Quraisy itu ya mengumumkan sayembara ya akan memberikan hadiah 100 ekor unta kepada siapapun yang dapat menangkap Rasulullah SAW. Maka tersebutlah ya orang yang bernama Suraqah ibn Malik. Ya, dia dapat informasi tuh sayembara 100 ekor unta. Ketika itu, karena Suraqah ini tokoh di kaumnya. Ketika itu kaumnya ada yang laporkan kepada Suraqah bahwa orang yang sedang dicari Quraisy ya sedang lewat mengendarai unta, kata mereka. Ini karena Suraqah ingin dapat hadiah 100 ekor unta gitu. Maka dibilang, wah itu bukan mereka itu gitu ya. Jadi ketika ada umat yang melapor gitu ya, wahai Suraqah,
itu ada orang, mungkin mereka itu Muhammad dan Abu Bakar gitu. Kata Suraqah, nggak mungkin. Ya, padahal sebenarnya Suraqah itu ingin ya mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Dia bilang kepada yang lain, nggak mungkin gitu. Ya, padahal benar itu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Lalu Suraqah bergegas menyiapkan kuda dan tombak yang memacu, ya kudanya menuju arah berjalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ketika Suraqah hampir mendekati untanya Nabi dan Abu Bakar, ya kudanya Suraqah itu terjungkal dan terbenam. Gitu. Jadi hampir ketika mendekat gitu, ketika dipacu kudanya, lalu kemudian Suraqah terjungkal, terpental, kudanya terbenam. Ini nggak pernah dialami oleh Suraqah karena Suraqah itu penunggang kuda yang sangat handal. Gitu. Ya. Karena Suraqah merasakan kejadian aneh tadi, yakni jatuh ya dan kudanya terbenam tanpa sebab. Kemudian Suraqah mengambil anak panah dan mengundinya. Nah, ini biasa ya, orang-orang kafir, orang musyrik itu untuk mengambil tindakan apakah dia lakukan atau tidak, mengundi dengan anak panah. Gitu. Nah, ini maksud mengundi dengan anak panah itu ada. Kita tahu kan, anak panah itu ada tempatnya, ada wadahnya. Dan itu dikasih ciri oleh mereka. Ya, ada na'am, ada la, ada iya, ada tidak, ada iya, ada tidak. Itu dikasih ciri oleh mereka. Maka ketika dikocok diambil salah satu. Kalau isinya iya berarti lakukan, gitu. Kalau dia ambil satu anak panah isinya tidak berarti jangan lakukan. Kira-kira begitu. Nah, Suraqah itu mengundi karena sudah jatuh sudah jatuh ini ada apa kata Suraqah. Lalu dia undi dengan anak panah itu, saya harus mengejar Muhammad apa enggak, kira-kira begitu. Dia undi itu dengan anak panah, dikocok, diambil, hasilnya tidak, artinya jangan. Ya gitu, tapi Suraqah itu tidak mempedulikan hasil undian tadi. Ya. Padahal kalau dia melihat hasil dari undian anak panah tadi, ya isinya itu jangan, keluar hasilnya jangan, tapi Suraqah enggak peduli itu. Nah, pokoknya dia tergiur oleh 100 ekor unta. Walaupun tentu ya mengundi dengan anak panah tentu perbuatan musyrik juga gitu ya. Lalu dia bangkit dan kejar lagi Rasulullah SAW tanpa mempedulikan hasil dari undian anak panahnya tadi. Ya, dia tidak mempedulikan hasil. Dia berangkat lagi mengejar Rasulullah Muhammad SAW karena tergiur 100 ekor unta tadi. Rasulullah SAW terus melafalkan Al-Quran. Ya, jadi Rasul ketika di atas unta terus baca Quran. Sementara Abu Bakar itu selalu waspada melihat ke belakang gitu. Rasulullah berjalan, Abu Bakar itu matanya nggak selalu ke depan, tapi ke belakang. Melihat kalau ada orang yang memanah Rasul, menombak Rasul gitu. Itu Abu Bakar seperti itu. Nah, kejadian serupa terjadi lagi ketika hampir mendekat tadi Suraqah ya, ketika dia terbenam ya kedua kali gitu ya. Ketika dikejar lagi Suraqah terbenam lagi untanya sampai batas lutut yang buat Suraqah terjatuh lagi. Lalu Suraqah mengundi lagi dengan anak panahnya, dikocok lagi, hasilnya tetap sama, tidak, artinya jangan Suraqah. Ya, akhirnya apa? Suraqah nyerah itu, ya. Karena sudah berkali-kali ketika hendak mendekati Rasulullah, Suraqah jatuh, ya, terperosok, kudanya terbenam. Akhirnya Suraqah teriak dari jauh gitu, kalian aman katanya, jangan takut, jangan khawatir, kata Suraqah, kalian aman gitu. Lalu Suraqah menghampiri Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika bertemu dan mengingat kejadian baru saja terjadi, sebenarnya pada saat itu Suraqah yakin bahwa Rasulullah ini bukan orang sembarangan. Dari situlah kemudian Suraqah menaruh keyakinan kepada Rasulullah SAW. Ini pasti bukan orang sembarangan nih. Nggak pernah kejadian menimpa Suraqah katanya. Berkali-kali kudanya jatuh terjerembab. Ya aku jatuh terpelanting. Kecuali kejadian ini katanya. Maka sejak saat itulah Suraqah yakin bahwa Rasul akan menang melawan orang Quraisy. Jadi keyakinan dari situ Suraqah itu yakin bahwa Muhammad katanya akan menang melawan orang Quraisy gitu. Maka kemudian Suraqah minta rekomendasi perlindungan kepada Rasulullah gitu. Berawal dari itu sebenarnya, ya Rasulullah berikan kepada saya surat rekomendasi perlindungan. Kalau istilah sekarang begitu. Sehingga kalau terjadi apa-apa nanti terhadap Quraisy saya aman gitu. Jadi Suraqah yakin bahwa Rasulullah akan berhasil menang melawan orang Quraisy. Yakin itu. Makanya Suraqah minta surat rekomendasi. Ya Rasulullah, buat aku surat perlindungan, rekomendasi perlindungan supaya nanti aku aman gitu. Kemudian Rasulullah minta kepada Amir bin Fuhairah menuliskannya pada selembar kulit dan memberikannya kepada Suraqah. Ini Suraqah jaminan keamanan dari Rasulullah SAW. Nah, setelah kejadian tersebut Suraqah merahasiakan pertemuan itu ya dengan Rasulullah. Ya, pokoknya kalau ada yang nanya nggak tahu gitu ya. Suraqah itu kembali lagi, ada yang mencari itu. Ada nggak ketemu Muhammad? Nggak ada. Balik lagi ke Suraqah. Nah, Suraqah masih kafir saat itu, masih kafir. Tapi dia yakin itu Rasulullah adalah orang yang benar gitu. Ketika ada yang mengejar kata Suraqah,
mau kemana kalian? Mengejar Muhammad? Nggak ada. Balik lagi kata Suraqah. Masya Allah. Nah, kapan Suraqah itu masuk Islam? Ketika Futuh Mekah, ya, 8 Hijrah, ya, jadi sekitar 8 tahun setelah itu, ya, surat tersebut menjadikan Suraqah dalam keamanan dan momen pada saat itu Suraqah masuk Islam. Gitu. Jadi ketika Futuh Mekah gitu, Suraqah memperlihatkan surat perlindungan itu sehingga dia aman, ya, Suraqah ibn Malik. Nah, rahmati Allah sedikit ya tentang Suraqah ini ya supaya kita pun nyambung ya dari kisahnya. Ketika Suraqah hendak kembali pulang, Rasul berkata kepada Suraqah, ya, karena Suraqah ini sebenarnya sudah dasar punya keyakinan bahwa Muhammad SAW itu akan menang melawan orang Quraisy gitu. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana pendapat wahai Suraqah kalau nanti engkau mengenakan gelangnya Kisra. Kisra itu dia tahu raja Persia. Suraqah bertanya keheranan, apakah Kisra putranya Hurmuz yang kau maksud? Rasulullah SAW menjawab, benar, Kisra putranya Hurmuz. Dia tahu betul itu karena sangat populer. Ya, Kisra itu sebutan untuk raja Persia yang dia tahu kerajaannya begitu luas, begitu ya, kekayaan hartanya begitu banyak. Suraqah itu bingung ketika dikatakan ya kepadanya, wahai Suraqah, kata Rasul, bagaimana kalau engkau nanti pakai gelangnya Kisra? Nggak terbayangkan oleh Suraqah gitu. Suraqah dijanjikan Rasulullah mengenakan gelangnya Kaisar Persia gitu. Lalu kemudian Rasul menuliskan itu juga, menuliskan bahwa Suraqah nanti akan mengenakan gelangnya Kisra. Selain apa? Selain surat rekomendasi perlindungan. Ya, hari silih berganti, kemudian semua urusan kaum muslimin dipercaya diamanahkan kepada Umar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah wafat, janji Rasul belum terbukti. Abu Bakar wafat, janji Rasul belum terbukti. Barulah pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar menjadi khalifah. Pada masa Umar, Persia takluk dalam kekuasaan Islam. Dan seluruh harta rampasan perang dibawa ke Madinah, termasuk mahkotanya, bajunya, dan gelangnya Kisra, Raja Persia. Pada saat itulah Umar memanggil Suraqah bin Malik, lalu memakaikan kepadanya pakaian kebesaran Kisra tadi. Gitu ya, karena Umar itu mengetahui ya, bahwa Rasul pernah menjanjikan sesuatu kepada orang yang bernama Suraqah bin Malik. Ya. Dia pun memakaikan sepatu milik Kisra, pakaian kebesaran Kisra. Dia menyandangkan ke tubuh Suraqah pedang dan sabuknya. Umar meletakkan di atas kepala Suraqah mahkotanya milik Kisra gitu. Dan Umar juga memakaikan ke tubuh Suraqah 2 gelang milik Kisra gitu ya. Maka benar 2 gelang milik Kisra persis sebagaimana janji Rasulullah kepadanya belasan tahun yang lalu. Masya Allah ya. Jadi pada saat itu ya bahkan Umar itu menyuruh Suraqah itu keliling Madinah. Keliling kok Madinah wahai Suraqah gitu ya. Untuk menunjukkan kepada orang bahwa janji Rasul itu benar. Rasul berjanji belasan tahun sebelumnya dan terbukti ya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya Suraqah bin Malik dengan gagahnya mengenakan pakaian kebesaran Kisra termasuk gelang emasnya Kisra. Masya Allah. Oke, kita tinggalkan kisahnya Suraqah bin Malik ya. Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW melewati tendanya Ummu Ma'bad. Ya, Ummu Ma'bad ini kita tahu kalau dalam sejarah periwayatan tentang kondisi fisiknya Rasulullah SAW. Ummu Ma'bad ini adalah orang yang menjelaskan dengan detail tentang perawakan fisiknya Rasulullah SAW. Ummu Ma'bad senantiasa menjamu, ya. Di Ummu Ma'bad itu punya rumah, ya, punya tenda gitu, dan dia selalu menjamu siapapun yang melewati tendanya itu. Termasuk Rasulullah SAW menanyakan persediaan yang dimilikinya gitu ya. Lalu Ummu Ma'bad menjawab, ya demi Allah andai kami punya persediaan makanan, tentu sudah aku sediakan untuk kalian. Waktu itu Ummu Ma'bad belum tahu bahwa ini adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Saat ini kambing-kambing kami tidak menghasilkan susu katanya. Tahun ini juga tahun paceklik gitu. Ini kebiasaannya Ummu Ma'bad itu kalau ada orang lewat musafir selalu disediakan makanan, minuman oleh Ummu Ma'bad. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya kepada domba yang tidak lagi melahirkan anak gitu. Rasul pun minta izin untuk memerah susunya. Ya, setelah baca doa, tiba-tiba kantung susunya membesar. Rasul pun memerah susunya, memberikan kepada teman safarnya Abu Bakar dan seterusnya, dan menyisakan dalam sebuah bejana untuk Ummu Ma'bad, itu pemilik domba, pemilik kambing. Ummu Ma'bad sangat takjub terhadap kejadian yang baru saja terjadi, juga terhadap kemuliaan akhlaknya. Sejak saat itulah Ummu Ma'bad ya hatinya terpikat dengan apa? Dengan Islam. Gitu ya, itu kisah dengan Ummu Ma'bad. Nanti kita lihat ya Ummu Ma'bad ini hijrah ya, ketika pemuda Quraisy yang
tengah mengejar Rasul itu melintas ya dan menanyakan keberadaan tentang ada orang yang lewat sini. Dia menjawab, kau menanyakan sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ya, tak lama setelah itu Ma'bad dan suaminya datang ke Madinah untuk berbaiat kepada Nabi. Para sahabat mengakui kedudukan Ma'bad di hadapan Nabi hingga akhir hayatnya. Ma'bad hidup dalam iman, rajin sholat malam ya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah Ma'bad yang masuk Islam ya ketika tempatnya dilewati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah dalam perjalanan ya. Tadi Rasulullah di perjalanan bertemu dengan Ummu Ma'bad dan dia masuk Islam berikutnya. Lalu Rasulullah SAW juga bertemu dengan Buraidah bin Husayb al-Aslami dan kaumnya tinggal di sebuah tempat bernama Al-Ghamim. Dalam perjalanan Rasulullah hijrahnya, suatu lembah berjarak sekitar satu marhalah, itu sekitar 70 km dari Mekah. Jadi Rasul berarti sudah menempuh perjalanan 70 kilo dari Mekah. Dia termasuk orang yang mendengar sayembara 100 unta tadi gitu. Ya, siapa? Buraidah ini mendengar sayembara 100 ekor unta. Bagi siapapun yang membawa Nabi Muhammad SAW, hidup atau mati. Keislaman itu justru berawal dari keinginannya untuk menangkap Nabi dan Abu Bakar yang saat itu hijrah ke Madinah. Gitu. Kebetulan Rasul hijrah melewati tempatnya tadi, Buraidah bin Husayb al-Aslami. Maka dia bersama 70 orang dari kaumnya berusaha menemukan dan menelusuri jejak perjalanan rombongan hijrahnya Nabi. Yang menemukan mereka sedang istirahat tidak jauh dari tempat tinggal kabilahnya tadi. Gitu. Dia melihat, ini orangnya. Gitu. Tapi seperti halnya terjadi pada Suraqah bin Malik, begitu dekat dan berhadapan dengan Nabi, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mewujudkan rencananya. Ketika sudah dekat dengan Rasul, nggak kuasa tuh dia nangkep atau melemparkan anak panah, nggak sanggup dia. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Malah Rasul mempersilahkan dia, ayo kamu kesini, silakan kesini, kita duduk, kita ngobrol, gitu ya. Rasul mengajaknya berbincang-bincang, mengajaknya masuk Islam. Nah, kemudian pada akhirnya Buraidah dan kaumnya itu masuk Islam. Ya, akhirnya Buraidah mengajak Rasulullah SAW dan rombongan hijrah untuk singgah di perkampungan mereka. Singgah dulu di perkampungan kami, katanya. Ya, dan hampir semua dari 82 keluarga yang diam di lembah tersebut memeluk Islam sebelum Isya dan Nabi SAW berjamaah sholat Isya bersama dengan mereka. Ini masih dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Gitu. Jadi Rasul bahkan mengislamkan satu kampung itu, ya Rasulullah SAW dia sempat mengislamkan satu kampung, ya, yang awalnya mereka itu hendak mencegat Rasul, ya, hendak menangkap Rasulullah karena sudah mendengar 100 ekor unta tadi. Jadi akhirnya kemudian tidak dilakukan oleh mereka, ya, malah kemudian mereka masuk Islam, Masya Allah. Nah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian pada hari pada hari Senin, ya, 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, yakni tahun pertama hijrah, 23 September 622 Masehi, Rasulullah singgah di Kuba. Artinya Rasulullah SAW melakukan perjalanan selama berapa lama? 11 hari perjalanan. Sejak Rasulullah keluar rumah pada 27 bulan Safar. Ya, akhir bulan Safar sampai di Kuba tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Ya, jadi bukan bulan Muharram ya, tapi bulan Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Nah, di Kuba Rasulullah singgah di kediaman Kulthum bin Al-Hadam. Beliau SAW tinggal di Kuba selama 4 hari, yakni Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Nabi di Kuba. Ali ini nyusul belakangan, ya. Ali nyusul belakangan hijrahnya Rasulullah SAW dan bertemu di Kuba. Setelah sebelumnya menyusul beliau SAW dengan berjalan kaki, dibayangkan ya. Ali ibn Abi Thalib hijrah ke Madinah, ke Yathrib berjalan kaki. Antum bisa bayangin. Ya. Luar biasa ini Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, tidak pakai unta, tidak pakai kuda, tapi jalan kaki. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, luar biasa. Padahal antum tahu jarak perjalanan Mekah Madinah 470 km. Luar biasa. Selama di Kuba beliau SAW mendirikan Masjid Kuba, ya, mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Kuba, ya, dan sholat di dalamnya. Ya, memasuki hari kelima, yakni hari Jumat, Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar yang memboncengnya, ya, naik unta. Abu Bakar membonceng Rasulullah SAW. Ketika tiba di Bani Salim, tiba waktu sholat, waktu Jumat, beliau sholat Jumat bersama dengan sekitar 100 orang laki-laki pada saat itu, gitu ya. Nah, baik, rahmati Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara itu di Madinah, gitu. Karena mereka orang Madinah itu udah tahu Rasul udah sampai di Kuba, gitu.
dulu Kuba itu di luar Madinah gitu. Dulu Kuba itu masuknya di luar kota Madinah gitu. Karena Madinah itu kecil sekali gitu. Ya, kalau sekarang tentu masuknya ke bagian dari kota Madinah. Nah, orang-orang Madinah itu ketika mendengar Rasul sudah sampai di Kuba, tiap hari itu datang ke perbatasan Madinah menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ya, sementara di Madinah setiap pagi umat Islam pergi menuju Al-Harrah, perbatasan tuh, menunggu kedatangan Nabi. Ya, pagi hari datang. Ketika sore nggak kelihatan Rasulullah, pulang lagi ke rumahnya. Masya Allah. Ya, karena mereka udah tahu Rasul sudah di Kuba. Rasul sudah di Kuba. Kuba itu nggak jauh, dekat sekali. Setiap pagi mereka datang di perbatasan nungguin gitu ya. Ada yang naik ke pohon kurma gitu ya. Terus kemudian tunggu sampai sore hari, Rasul juga nggak muncul, ya, pulang lagi ke rumah masing-masing, begitu. Satu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan beliau, gitu, ya. Pagi tunggu, sore belum datang juga, gitu ya. Nah, ketika mereka sudah mau pulang ke rumah masing-masing, ada orang Yahudi mengintip di balik tembok rumah dia. Orang Yahudi itu kan punya rumah biasanya tinggi-tinggi, gitu. Untuk mengetahui yang ditunggu-tunggu penduduk Yathrib gitu. Jadi orang Yahudi pun penasaran sebenarnya. Ini orang Madinah itu nunggu apa sih? Mereka tahu menunggu Nabi Muhammad SAW. Si Yahudi ini ketika kemudian melihat orang-orang Madinah udah mulai kembali tuh ke rumahnya gitu, karena yang ditunggu itu belum datang. Si Yahudi ini berteriak, wahai orang Arab, ini yang kalian tunggu sudah datang, kata orang Yahudi. Jadi malah yang memberitahukan kedatangan Rasulullah siapa? Ya, orang Yahudi. Kaum muslimin serta merta bangkit, balik lagi tuh, ya, yang awalnya sudah mau pulang, ya, balik ke rumah mereka, ya. Lalu kemudian lalu kemudian kaum muslimin menyambut mereka, ya, di perbatasan tadi, ya. Terdengarlah suara pekik takbir di perkampungan Bani Amir bin Auf, ya. Ini perkampungan yang ada di perbatasan Madinah pada saat itu. Ya, akhirnya mereka datanglah gitu, Masya Allah, ya. Saking ingin melihat Rasulullah SAW, dan mereka pun belum tahu Rasul itu yang mana gitu. Ya, kenapa? Karena dulu kan nggak ada picture, ya, nggak ada kamera. Pokoknya mereka tahu Rasulullah aja. Ya, Rasulullah itu ya itu yang mereka tahu. Tapi bentuknya, parasnya itu mereka nggak tahu. Rasul yang mana? Ya. Abu Bakar menyongsong orang-orang itu menyambut mereka. Ya, ingat ya, tadi Abu Bakar itu membonceng Rasulullah. Sementara Rasulullah duduk dan diam saja Rasul. Sehingga orang Ansor yang nggak pernah ketemu Rasulullah menyangka bahwa Rasulullah adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang proaktif gitu menyambut mereka. Hingga ketika sinar matahari mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menghadap beliau dan menaunginya, gitu. Ya, menutupkan itu supaya Rasulullah nggak kena sinar matahari. Maka barulah orang-orang tahu bahwa itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masyarakat Madinah menyambut Rasulullah dengan gegap gempita. Ya, seperti kerinduan yang luar biasa gitu. Ya, antum bisa bayangin ya. Orang yang kemudian disebut-sebut sebagai Nabi, utusan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah ketemu sebelumnya. Ya, hanya mereka mendapatkan qila wa qala tentang Rasulullah SAW dari orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, terutama orang-orang yang pernah ada bertemu dengan Bai'ah Aqobah yang pertama, Bai'ah Aqobah yang kedua, dan dapat penjelasan ya dari siapa Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Gitu. Dan seperti orang yang merasakan kerinduan, itu hampir seluruh penduduk Madinah itu keluar, Masya Allah, ya, luar biasa gitu. Nah, jadi bisa kita rasakan begitu ya, bagaimana sambutan orang-orang Madinah ketika mendengar Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah. Ya. Maka mereka secara spontan meneriakan bait-bait syair yang sangat masyhur, ya, Masya Allah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madinah marhaban ya khairada'. Itu mereka sampaikan gitu ya, kerinduan mereka, ya, rasa syukur mereka yang luar biasa kedatangan orang yang mulia di kota Madinah. Masya Allah. Ya. Lalu Rasulullah SAW, ya, unta Rasulullah SAW, ya, itu kemudian berjalan. Sambil kemudian orang-orang itu menyambut gegap gempita, gitu ya. Jadi bisa antum bayangkan berapa waktu lalu, ya,
terjadi ketika seorang tokoh ya Habib Rizik misalnya datang gitu, oh sekian banyak orang gitu ya. Nah pada saat itu luar biasa juga gitu ya. Walaupun penduduk Madinah tidak sebanyak saat ini misalnya, tapi orang antusiasmenya luar biasa. Ya. Jadi ada di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, menginaplah di rumah kami. Ya Rasulullah, singgah dulu di tempat saya. Ya Rasulullah, singgahlah di rumah saya." Begitu orang-orang mengatakan, ya. Unta Rasulullah SAW ini supaya adil kata Rasulullah SAW, biarlah unta ini ya itu berhenti di mana kata Rasulullah SAW. Nanti tempat dia berhenti disitulah tempat aku menginap kata Rasulullah SAW. Ya, lalu unta Rasulullah SAW dibiarkan berjalan hingga mencapai lokasi Masjid Nabawi saat ini. Ya, orang-orang banyak menawari Rasulullah untuk singgah, tinggal di rumahnya. Rasulullah, tinggallah di rumah kami, singgah di rumah kami. Ya. Rasulullah SAW membiarkan untanya berhenti. Sehingga itulah ya, disitulah kata Rasulullah SAW, di mana untaku berhenti menderum, disitulah saya akan menginap. Akhirnya apa? Untanya Rasulullah SAW menderum, ya berhenti di tempat dekat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah menginap selama 7 bulan di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari sambil menunggu pembangunan Masjidun Nabawi. Masya Allah. Ya kita tahu ya, sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari ini, ya Allah berikan usia yang panjang. Sampai pada masa pemerintahan Bani Umayyah gitu, Abu Ayyub Al-Ansari satu di antara sekian banyak orang yang ikut dalam ekspedisi menaklukkan Konstantinopel. Ya, pada masa Yazid ibn Muawiyah kalau tidak salah. Dia ikut tuh Abu Ayyub Al-Ansari. Walaupun kata sahabat yang lain, ya, wahai Abu Ayyub, engkau nggak usah ikut, engkau sudah uzur, Allah kasih keringanan gitu. Waktu itu usianya Abu Ayyub sekitar 80 tahun tuh mau ikut ke Konstantinopel, bayangkan. Mau ikut pergi ke mana? Ke Istanbul, ke Konstantinopel gitu. Ya, para sahabat mencegah jangan gitu ya. Mereka juga yang lain mengatakan jangan ya Abu Ayyub, engkau sudah udzur, sudah tua. Ya, akhirnya betul. Abu Ayyub sakit di tengah perjalanan sampai kemudian wafatnya beliau dan mengatakan ya ketika dalam keadaan sakit Abu Ayyub mengatakan ya kalau aku mati nanti ya maka kuburkan aku di benteng di tempat yang terdekat dengan benteng Konstantinopel. Masya Allah. Nah, akhirnya Abu Ayyub dikuburkan di sana. Jadi kalau antum nanti ke Istanbul ya, ke Turki gitu ya. Nah, itu nanti antum akan melihat ya ada makam Abu Ayyub Al-Ansari di sana. Ya, alhamdulillah saya sudah berziarah beberapa kali. Nah, di situ ada masjid ya dan kemudian ada di luarnya itu ada khusus ya makamnya sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, itulah sahabat yang rumahnya dapat kemuliaan, kehormatan, ditinggali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Ayyub pun kikuk gitu. Rumahnya Abu Ayyub itu 2 tingkat, 2 lantai. Ya, Abu Ayyub itu bingung. Kalau saya tempatin Rasulullah di bawah, ya aku di atas, aku nggak kuasa gitu ya. Aku nggak berani. Rasul di bawah, saya di atas, nggak berani. Kalau Rasulullah di atas, sementara beliau banyak tamu gitu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya Abu Ayyub biar aku tinggal di bawah saja. Ya engkau di atas, kata Rasulullah. Kenapa kata Rasul? Nanti pasti akan banyak tamu. Kalau aku di atas nanti pasti akan mengganggu gitu mobilitas dan sebagainya. Ya dengan perasaan berat gitu ya karena di bawah beliau ada manusia mulia, Abu Ayyub pun mempersilahkan karena itu kehendak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kira-kira rute perjalanannya Rasulullah menempuh jarak Mekah Madinah 470 km, meninggalkan harta benda dan semua usaha meninggalkan keluarga, risiko disiksa, dibunuh, kalau tertawan. Ya, 3 hari beliau di Gua Thur, 11 hari perjalanan, 4 hari di Kuba. Kalau dirata-ratakan itu beliau berjalan per hari sekitar 33 km. Ya, itu kalau dirata-ratakan ya per hari sekitar 33 km. Perjalanan ya totally ya sekitar 11, 14 ya sekitar 18 hari total ya. Sebenarnya perjalanan itu sekitar 11 hari karena 4 hari di Kuba, 3 hari sebelumnya di Jabal Thur ya di Gua Thur. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ya setelah hal tersebut begitu ya. Maka kemudian datanglah ya beberapa rombongan yakni Saudah istri Rasulullah SAW ya. Kedua putri beliau Fatimah dan Ummi Kulthum tiba di Madinah bersama Usama bin Zaid dan Ummu Aiman. Selain mereka juga datang Abdullah bin Abu Bakar beserta keluarga besar Abu Bakar Siddiq termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Sementara Zainab masih tinggal bersama Abul As ya suami beliau ya dan tidak dapat berangkat hingga usai perang Badar itu. Hingga di sini berakhirlah satu fase dari kehidupan Rasulullah SAW yang merupakan akhir separuh dari dakwah Islam yakni fase
Mekah, ya. Maka resmi pada saat itu Rasulullah SAW sudah hijrah ya di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, Masya Allah ya. Nanti kita akan kisahkan bagaimana kehidupan di Madinah, ya, bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat di Madinah pada saat itu, ya, dan kita akan lihat nanti bagaimana Rasulullah SAW, ya, posisi beliau sebagai seorang kepala negara yang sebelumnya posisi beliau ya adalah pemimpin kelompok dakwah, ya. Ya. Ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmah peristiwa hijrah ini? Nah, yang pertama, ya, seorang muslim tentu harus yakin bahwa bersama dengan kesulitan akan datang berbagai kemudahan. Ya. Kita dalam Quran surah Asy-Syarah, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Maka bersama dengan al-usr itu satu kesulitan, ya. Yusra, maka akan ada berbagai macam kemudahan, gitu ya. Kita lihat ya sebelumnya itu Rasulullah seperti apa. Ya, dalam dakwah berbagai macam kesulitan, tidak kurang selama sekitar 13 atau 14 tahun lamanya. Rasulullah mendapatkan berbagai macam kesulitan, cacian, ya, intimidasi, sampai upaya-upaya pembunuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala gitu ya, akhirnya memberikan apa? Memberikan kemudahan tadi. Satu. Yang kedua, seorang muslim, mobil khusus para pengemban dakwah, itu harus yakin juga bahwa kalau orang berjuang kalau kita berjuang di jalan Allah, jika benar-benar ikut dengan contoh Rasulullah SAW, pasti ditolong Allah. Pasti ditolong Allah. Masalahnya kita mau sabar apa nggak sabar gitu, menapaki jalan dakwah ini. Menapaki jalan dakwah sebagaimana jalan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sabar atau enggak? Banyak di antara ya umat Islam itu yang nggak sabar gitu, tidak sabaran. Wah, kalau begini caranya lama Ustaz. Ya, kapan bisanya kita? Ya, kalau begini caranya kapan jadi ini? Kalau begini caranya mau sampai kapan? Nah, itu banyak orang-orang yang nggak sabar. Gitu. Ada akhirnya kemudian mereka menggunakan jalan pintas. Ada yang menggunakan jalan demokrasi misalnya. Atau ada yang kemudian karena tidak sabar menggunakan cara-cara kekerasan misalnya, gitu ya, dengan merusak berbagai macam fasilitas publik dan seterusnya gitu. Itu karena tidak sabar menapaki jalan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat Rasulullah begitu sabarnya, para sahabat juga begitu sabarnya, gitu ya. Dan kita yakin intan surullah yansurkum, bahkan wa yutsabbits aqdamakum. Bukan hanya ditolong oleh Allah, tapi dikokohkan kedudukannya itu, Masya Allah, gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak boleh ada dalam kita itu keraguan. Ya, ketika kita berjuang di jalan Allah, ya, dan ikut betul menapaki jalan Rasulullah SAW, pasti Allah akan menolong kita, pasti. Ya, cuman masalahnya kapan? Nah, ini butuh kesabaran kita, gitu. Pada saat sekarang misalnya, waduh, kapan terjadinya kira-kira pertolongan Allah? Melihat kondisi sekarang kayaknya semakin ruwet ini urusan, gitu ya. Nah, lagi-lagi Allah hendak menguji tingkat kesabaran. Ya. Yang ketiga, dirahmati Allah, hijrah para sahabat dengan meninggalkan keluarga, harta. Ini merupakan seleksi iman, ya, di barisan kaum muslimin. Karena kelak nanti orang-orang yang beriman saja yang akan membantu Nabi dalam menjadi aparatur negara Islam di Madinah. Jadi jangan salah, hijrah Nabi ini didesain sebenarnya di antaranya untuk apa? Hikmahnya kalau kita lihat, ya, supaya terseleksi itu, ya, iman orang-orang yang berangkat hijrah tadi. Karena hanya orang beriman yang meninggalkan harta. Hanya orang beriman yang mau meninggalkan harta mereka. Hanya orang-orang beriman yang kemudian mau meninggalkan harta kekayaan mereka, keluarga mereka gitu. Orang-orang munafik nggak akan pernah sanggup ini berkorban berat begini, nggak akan sanggup. Ya, maka hanya orang-orang yang mau berkorban di jalan Allah lah, yang itu adalah orang-orang beriman yang nanti yang akan membangun peradaban Islam di Madinah. Ini sudah terseleksi sejak awal tuh. Yang berangkat dari Mekah ke Madinah itu pasti orang-orang beriman. Kenapa beriman? Orang-orang yang munafik, apalagi kafir tentunya, nggak akan sanggup dia berangkat meninggalkan harta mereka, rumah mereka, tanah mereka, nggak akan sanggup. Maka dirahmati Allah, boleh jadi satu saat nanti dalam dakwah itu banyak ujian-ujian, ya, yang kemudian itu membuat berguguran tuh orang-orang di jalan dakwah itu berguguran. Dan jangan kemudian kita katakan, waduh ini gawat. Tidak. Boleh jadi itu cara Allah Azza wa Jalla untuk menyeleksi nanti orang-orang, ya, yang ada di garis finish, ya, orang-orang istiqomah itulah, ya, orang-orang yang terpilih gitu.
dari berbagai macam kejadian peristiwa gitu. Sehingga kemudian orang-orang munafik pasti akan mundur di tengah jalan. Hanya orang-orang berimanlah yang akan terus istiqomah di jalan dakwah gitu. Yang keempat, rahmati Allah, hijrah merupakan tonggak awal berdirinya negara Islam pertama di dunia yang akan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara total. Nah, kira-kira itulah ya 4 poin hikmah peristiwa hijrah yang mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwa betul kalau kita menapaki jalan dakwahnya Rasulullah pasti akan ketemu gitu. Pasti akan ketemu dengan pertolongan Allah. Ya, pasti akan ketemu dengan kemenangan. Ya, cuma masalahnya ya tadi ya, kita sanggup gak nih istiqomah dalam kesabaran. Ya. Masya Allah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya, rahmatullah. Ya kiranya itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya, mudah-mudahan banyak ibrah yang bisa kita dapatkan ya dari ini semua. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.